Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrina waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan pada hari yang ke-14. Mudah-mudahan kita semua, antum semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan puasa sampai di akhir bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita semua. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tak terasa bahwa kalian sekarang berada pada fase terakhir pesantren di Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani. Sebentar lagi kalian mungkin akan meninggalkan pesantren ini karena akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan mungkin juga di antara kalian juga akan kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu kami dari Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani ingin memberikan bekal akhir tentang mengenal ormas yang ada di Indonesia. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, bahwa kalau kalian memperhatikan bahwa di Indonesia ini banyak sekali ormas, organisasi masyarakat, baik itu yang Islam, mengatasnamakan Islam, ataupun mengatasnamakan nasionalis dengan berbagai macam jargon-jargon. Ada yang mengusung Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang mengusung pendidikan, ada yang mengusung khilafah, ada yang mengusung NKRI, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk supaya kalian tidak salah di dalam menilai ormas, khususnya ormas Islam, maka oleh karena itu pihak pesantren akan memberikan bekal akhir tentang mengenal ormas Islam yang ada di Indonesia. Satu di antara ormas yang paling populer itu adalah Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah ini satu ormas yang sudah tua usianya, yaitu berdiri pada tahun 1912 dengan pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan utama pada saat itu, banyak kaum muslimin yang tidak bisa membedakan antara mana tradisi dan mana Islam, sehingga kemudian bercampur aduk antara Islam dan tradisi. Itu kemudian ini Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan seluruh penyimpangan dakwah yang bercampur dengan kebiasaan daerah tertentu, sehingga di sini Muhammadiyah itu berusaha keras untuk bagaimana supaya ini Islam, ini tradisi. Nah, di Yogyakarta di sana didirikan satu organisasi namanya Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini banyak dukungannya dari kalangan perkotaan. Dan kemudian Muhammadiyah ini bergerak di bidang pendidikan, ya, bidang pendidikan. Maka kita bisa melihat sekolah-sekolah favorit, perguruan tinggi yang bagus itu hampir di seluruh kota itu ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Kemudian juga Muhammadiyah juga bergerak di bidang sosial. Maka Muhammadiyah juga mengadakan atau mendirikan rumah sakit, kemudian mendirikan panti asuhan, dan itu adalah merupakan bukti pengabdian Muhammadiyah terhadap Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini adalah satu organisasi
yang didirikan pada tahun 1926 di Jombang. Di sana di daerah Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada satu kota namanya Jombang. Tebu Ireng, tepatnya di Tebu Ireng. Kemudian di situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari melihat kondisi masyarakat yang sangat terbelakang, khususnya di pedesaan, banyak orang yang tidak sholat, yang macam-macam lah gitu. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Ini antara Nahdlatul Ulama, antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan itu sebenarnya teman. Cuman karena zaman dulu itu kan belum mengglobal, antara Jogja dengan Jombang ini kan jarak yang teramat jauh. Maka oleh karena itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan ormas namanya Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ini memang dalam sejarahnya itu pernah juga menjadi partai. Jadi terjun di bidang politik. Itu Nahdlatul Ulama. Nah, untuk basis pendidikan, untuk basis dukungan, Nahdlatul Ulama ini bergeraknya banyaknya di kampung, di pedesaan. Dan pendidikannya itu pendidikan di pesantren. Banyak pesantren-pesantren hampir di seluruh Indonesia, itu pesantren itu didirikan oleh Nahdlatul Ulama dan mengusung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan ciri khas dari Nahdlatul Ulama itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi meskipun di dalam hal-hal tertentu memang ada sedikit perbedaan. Jadi kalau di Muhammadiyah mungkin tidak tahlil, tapi di NU ada tahlil. Tapi itu semua juga sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kadang-kadang kalian harus bisa memahami bahwa kalau ada orang yang menyatakan bahwa orang yang tidak tahlil itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah salah besar. Sebab nanti di sana di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada berbagai macam aliran yang lain. Ada Syiah, nanti akan kita jelaskan di belakang, itu organisasinya juga ada di sini. Ada Ahmadiyah dan lain-lain. Jadi ini Nahdlatul Ulama itu basisnya, kantor pusatnya, tempat berdirinya itu di Jombang, di Tebu Ireng, dan kemudian basis dukungannya ada di pedesaan, dan dia bergelut atau medan juangnya ada di pesantren-pesantren di pelosok seluruh Indonesia. Kemudian ada juga satu organisasi namanya Matla'ul Anwar. Matla'ul Anwar ini berdiri pada 10 Ramadan tahun 1334 Hijriah yang bertepatan pada 10 Juli tahun 1916 di Menes, Banten, dengan pendiri Kiai Haji Mas Abdurrahman. Bergerak di pendidikan dengan tujuan menyelamatkan umat dari penyakit TBC, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi kalau Matla'ul Anwar ini basisnya ada di Banten, sehingga kemudian Matla'ul Anwar ini besarnya juga di Banten. Kalau di Banten itu ada perguruan tinggi, ada SMA, ada Aliyah, dan seterusnya. Memang ada juga di Cirebon, juga ada di Sukabumi, ada Bogor, ada di sekitar Jawa Barat. Matla'ul Anwar itu di sekitar Jawa Barat. Kalau tadi NU itu sudah menasional, tapi kalau Matla'ul Anwar ini lebih kecil ketimbang NU dan Muhammadiyah. Namun begitu, kalau berdasarkan yang ada di DPP itu, Matla'ul Anwar katanya sudah ada di 250 DPD. Cuman memang mungkin baru sebatas pengurusnya saja, tetapi belum kepada lembaga pendidikannya. Kemudian yang ketiga ada namanya Al-Wasliyah.
Al-Wasliyah. Al-Wasliyah ini dibentuk dengan latar belakang karena adanya perbedaan yang tajam khususnya antara Muhammadiyah dengan NU dalam hal furu'iyah. Kalau di zaman saya dulu sekitar tahun 70-an itu seolah-olah orang NU tuh kalau melihat Muhammadiyah itu seolah-olah seperti bukan muslim gitu tuh. Na'udzubillah min dzalik gitu. Jangan sampai menjadi Muhammadiyah. Itu orang-orang tua saya seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena adanya perbedaan yang tajam antara Muhammadiyah dan NU, apalagi di sana di Sumatera Utara di Medan ada perbedaan yang tajam, maka sekelompok orang ini mendirikan satu organisasi yang bertujuan untuk menyatukan antara Muhammadiyah dan NU, menyatukan antara perbedaan kedua organisasi ini, maka dibentuklah satu organisasi namanya Al-Wasliyah. Wasliyah itu dari kata wasola, yasilu, menyambung. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang berusaha untuk menyambungkan antara kedua ormas itu. Nah, di sini maka berdirilah pada tanggal 30 November tahun 1930 yang bertepatan dengan 9 Rajab tahun 1349 di Medan. Ya, dengan pendiri Ismail Banda, kemudian HM Arsyad dan Abdurrahman Syihab. Nah, saya sendiri itu termasuk orang Al-Wasliyah karena saya dididik di Madrasah Ibtidaiyah Al-Wasliyah yang ada di Cirebon. Jadi dulu di zaman saya itu Al-Wasliyah dari Medan itu mengirimkan dai-nya ada sekitar 3-4 orang yang dikirim langsung dari Medan ke Cirebon. Kemudian di Cirebon itu mendirikan madrasah. Dialah yang mendirikan madrasah, kemudian mengajar dan seterusnya, dan sampai menikah di sana dan meninggal di sana. Gitu. Di antara murid dari Al-Wasliyah itu ya saya sendiri gitu. Orang tua saya juga sama orang Al-Wasliyah. Padahal Al-Wasliyah itu asal muasalnya dari Medan, Sumatera Utara. Itu. Nah, ini Al-Wasliyah ini bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Mungkin Al-Wasliyah ya besarnya di daerah Sumatera, antara Sumatera Utara, kemudian di antara yang favorit pengurus Al-Wasliyah itu yaitu Abdus Somad. Karena Abdus Somad itu alumni, jadi dia aliyahnya itu di Aliyah Al-Jam'iyatul Wasliyah yang ada di Riau, itu yang ada di Riau, itu Al-Wasliyah. Kemudian yang berikutnya ada organisasi namanya PII, Pelajar Islam Indonesia. Ya. Pelajar Islam Indonesia ini berdiri pada tanggal 4 Mei tahun 1947 di Jogja dengan pendiri Yudi Ghazali. Ini latar belakang berdirinya PII itu karena melihat perbedaan yang begitu tajam antara orang-orang atau anak-anak yang belajar di pendidikan umum, artinya belajar di pendidikan umum, di pendidikan Belanda, zaman Belanda pada saat itu, dan orang-orang yang belajar di pesantren. Jadi di satu sisi kalau orang-orang yang belajar di pendidikan umum itu lagaknya itu kayak orang intelek kemudian dengan adat-adat kebarat-baratan. Di satu sisi orang-orang pesantren itu dengan keluguannya, dengan ketradisionalannya, sehingga kemudian ada perbedaan yang jauh antara orang yang di pesantren dengan orang yang belajar umum. Maka oleh karena itu ada keresahan di antara pemuda-pemuda Islam itu untuk bagaimana supaya yang sekolah umum itu diwarnai dengan Islam, dan sekolah yang berpendidikan pesantren juga jangan terlalu ketinggalan dalam hal-hal yang bersifat kemodernan. Maka dibikinlah satu organisasi, yaitu organisasi Pelajar Islam Indonesia dengan pendiri Yudi Ghazali. Itu bergerak di bidang kepelajaran dan pengkaderan. Jadi perlu diketahui juga oleh antum sekalian bahwa saya sendiri juga pernah dididik di PII.
Di PI itu ada pengkaderan dari mulai LDK sampai kepada advance. Saya ingat dulu ketika di LDK itu di bulan Ramadan, kemudian kita dididik semacam daurah, tapi 1 minggu, daurahnya 1 minggu. Kemudian terakhir itu untuk mencari mendatangi satu tokoh waktu itu di Indramayu, dan kita diminta untuk bisa minta buka bersama, minta buka di tempat tokoh itu, di tempat kiai itu. Itu kita diajarin untuk bagaimana terjun ke masyarakat dan diajarin untuk berdialog dengan tokoh masyarakat. Itu diantara ini tujuan utama dari pelajar Islam Indonesia itu, yaitu terciptanya pendidikan dan kebudayaan yang berdasarkan Islam. Itu tadi saya katakan bahwa latar belakang itu adanya jurang pemisah antara pelajar hasil didikan umum, hasil didikan barat, dan hasil pelajar dari didikan pesantren. Sehingga kemudian keduanya bisa ada penyesuaian satu dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya itu ada namanya PUI. Kalau kita di Sukabumi ini, PUI itu besar itu. Di Sukabumi dan di Majalengka. Khususnya di wilayah Jawa Barat. Khususnya di wilayah Jawa Barat itu basisnya PUI. Nah, PUI ini berdiri pada tanggal 5 April 1952 ya, di Bogor. Yang itu merupakan fusi itu artinya penggabungan dari ormas yang bernama Perserikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Jadi dulu tuh ada di Majalengka berdiri namanya Perserikatan Umat Islam gitu. Sementara di Sukabumi berdiri Persatuan Umat Islam Indonesia. Kalau di Majalengka itu pendirinya Kiai Haji Abdul Halim. Kalau di Sukabumi pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi, Muhammad Sanusi. Nah, ini sebenarnya juga mereka ini berdua ini adalah teman dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian teman juga dari host Cokro Aminoto dan seterusnya. Jadi pada saat itu satu masa itu. Cuman beda daerah. Lah karena antara Kiai Haji Abdul Halim dengan Kiai Haji Muhammad Sanusi ini bergerak di bidang yang sama, di pendidikan dan pesantren, maka kemudian supaya tidak terlalu banyak ormas, maka kemudian difusikan, disatuin. Nah, kalau PUI itu tidak bicara masalah Ahlussunnah wal Jamaah atau Muhammad, enggak. Dia tidak bicara masalah-masalah yang sensitif, misalkan bid'ah, syirik, enggak. Pokoknya jadi kalau secara ini akidahnya Muhammadiyah, amaliyahnya NU. Itu yang saya lihat dari PUI. Nah, gitu. Jadi menggabungkan antara kedua ormas itu dalam amaliyah dan dalam akidah, itu PUI. Nah, di di Cirebon juga ada banyak pendidikan, ada sekolah, ada madrasah, ada sampai STM dan seterusnya, PUI. Kemudian kalau di di Majalengka juga besar, di Sukabumi besar, kemudian di Banten, di Bogor dan seterusnya. Pokoknya wilayah Jawa Barat itu PUI eksis di situ. Kemudian yang ketujuh itu ada organisasi namanya Persis Persatuan Islam, ya, Persatuan Islam. Nah, Persis ini berdiri pada tanggal 12 September tahun 1923 di Bandung dengan pendiri Ahmad Hasan, kemudian Zamzam dan M. Yunus. Tujuannya adalah memberikan pemahaman Islam sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah dan memberi pandangan berbeda dengan pemahaman Islam tradisional yang dianggap tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal gitu.
bergerak di bidang pendidikan. Itu Persis. Basisnya ada di Bandung karena berdiri di Bandung. Sekarang juga kantor DPP-nya ada di Bandung. Nah, itu Persis. Nah, Persis ini banyak bicara masalah fikih, lebih kepada masalah fikih. Maka sering karena dia berpegang teguh kepada keaslian, orisinilitas. Jadi kalau sudah bercampur ada ijtihad lokal itu dibilang nanti tidak orisinil gitu. Maka kemudian sering bicara masalah bid'ah dan syirik gitu, seperti itu. Itu Persis. Ya, agak inilah. Itu pun juga masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita tidak bisa bicara ini benar ini yang salah gitu. Tapi ini ciri khas dari Persis itu dia bicara masalah Quran hadis ya. Jadi semuanya berdasarkan kepada dalil Quran dan hadis. Itu Persis. Ini ada juga di Cianjur juga ada sekolahan dan pesantren Persis, di Garut juga ada, di Tasik juga, hampir di Jawa Barat, bahkan di Jawa lah. Di Jawa, dari Jawa Barat sampai ke sana ke Jawa Timur ada Persis. Cuman ya lebih kecil ketimbang Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah tidak terlalu bicara masalah bid'ah dan syirik. Dia sih bekerja sesuai dengan ini aja lah, pendidikan gitu aja. Kalau ini Persis ini lebih kepada bicara masalah fikih, ya fikih dan tauhid. Makanya di sini di antara tujuan utamanya juga memberikan pemahaman Islam sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi tidak orang mau senang mau tidak tercela. Itulah pemahaman yang dibawa oleh Persis. Nah, kemudian yang ke-8, sebagaimana yang kita saksikan bersama, itu banyak orang-orang yang suka itikaf di masjid, kemudian membawa peralatan masak di masjid dari berbagai macam dari berbagai macam daerah gitu, dan kemudian di masjid juga nginap 3 hari, ada yang 10 hari, ada yang sampai 40 hari. Itu namanya jamaah tabligh. Jamaah tabligh. Ya, ini satu kelebihan dari jamaah tabligh itu, mereka ini adalah mentalnya kuat gitu. Jadi bertamu ke masyarakat, kemudian mengajak orang untuk sholat berjamaah, untuk itikaf di masjid. Itu di satu sisi ya memang itu dari berbagai macam kalangan itu. Ada yang dari kalangan dulunya preman dan ada yang macam-macam. Itu jamaah tabligh. Nah, ini jamaah tabligh ini sebenarnya asal muasalnya itu dari India. Nah, ini di sini disebutkan jamaah tabligh adalah gerakan dai global, non politik dan fokus mengajak umat untuk kembali mempraktekkan Islam sebagaimana zaman Rasulullah. Jadi mereka mengacu kepada zaman Rasulullah khususnya dalam hal-hal ritual. Kemudian pakaian dan perilaku pribadi. Ya, perilaku pribadi. Itu antum semua bisa melihat, itu biasanya yang jadi acuan untuk dakwah mereka itu adalah Fadhailul A'mal. Ada kitabnya namanya Fadhailul A'mal. Jadi yang dibaca, yang senantiasa dibaca oleh jamaah tabligh itu adalah Fadhailul A'mal. Saya sendiri juga pernah ikut menyelami di jamaah tabligh itu. Kalau di Indonesia itu pusat dari jamaah tabligh itu ada di Jakarta, yaitu di Kebonjeruk. Ya, di Kebonjeruk. Itu dari berbagai macam negara itu. Dan jamaah tabligh ini sampai ke Eropa ya, sampai ke Afrika dan lintas benua. Itu jamaah tabligh. Ada teman saya itu teman di sana di Cirebon, satu perumahan, dulunya dia preman, setiap malam itu juga bawa gitar, kemudian nyanyi di pinggir jalan. Nah, sekarang masuk jamaah tabligh, sudah ke India, sudah ke Pakistan, sudah ke Bangladesh dan ke berbagai negara. Kalau bagi saya
Ya, bagi saya ya positif-positif saja. Orang dia mengajak orang untuk sholat berjamaah, kemudian mengajak orang untuk berdakwah, ya positif bagus. Ketimbang kalau saya ngelihat teman saya itu, ketimbang tadinya sebagai preman, kemudian gitaran di pinggir jalan, sekarang menjadi seorang dai, kan bagus berarti. Tapi memang tidak semua orang ya sepakat dengan itu gitu. Sebab kadang-kadang jadi ketika bertamu itu kurang pas. Jadi misalkan bertamu di malam hari sampai jam 9 gitu tuh, jam 9 malam gitu, kemudian kita didakwai, pokoknya didakwai semua orang tuh, mau kiai mau didakwai semua. Ya kalau saya juga dulu waktu di Cirebon itu setiap ada tamu jamaah tabligh itu pasti mampir ke rumah. Kenapa? Karena dianggap sebagai ini rumahnya Pak Imam. Karena memang saya waktu itu sering menjadi imam di masjid perumahan. Maka ketika ada tamu jamaah tabligh mau dicari itu Pak Imamnya mana gitu, sehingga datang ke rumah. Kalau bagi saya diajak berjamaah kemudian saya tidak datang, itu ya karena dalam diri saya berarti ada setannya gitu. Tetapi orang-orang yang lain itu juga punya pendapatnya lain, bikin sumpek saja gitu. Saya juga pada saat itu pernah ngomong, jangan terlalu sering, nanti kamu akan mendapatkan reaksi yang tidak baik gitu. Jadi waktu saya ada di Cirebon sana itu sampai ada reaksi yang begitu keras dari masyarakat untuk menolak jamaah tabligh. Dan satu perumahan itu semuanya menolak, yang membela cuma saya sendiri pada saat itu. Saya bilang bahwa apapun yang terjadi, bahwa jamaah tabligh ini adalah saudara kita. Jangankan jamaah tabligh, saya bilang tuh orang kafir zimmi saja Rasul berkata, man adza zimmiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi faqad azani, maka dia berarti menyakiti aku, kata Rasulullah SAW. Itu jamaah tabligh. Saya juga sering diundang dalam pertemuan-pertemuan di tingkat provinsi gitu, di tingkat kabupaten. Ya saya hadir saja sebagai peserta gitu, menghormati. Kalau bagi saya sebagai muslim itu yang penting sholatnya sama, puasanya sama, syahadatnya sama, zakatnya sama, hajinya sama, tidak ada perbedaan, itu monggo-monggo saja. Nah, itu jadi kalau jamaah tabligh ini lebih kepada perilaku, kepada ubudiyah, kepada ritual. Tapi juga tidak semua ormas itu bergerak di bidang itu. Kalau jamaah tabligh tidak punya sekolah, tidak punya pesantren, artinya sangat sedikit gitu. Ada juga ormas yang bergerak di bidang sosial politik, ada juga itu di bidang sosial politik. Ini di sini nomor 9 ini ada namanya Ikhwanul Muslimin. Ya. Ikhwanul Muslimin. Ikhwan Muslimin ini organisasi ini berdiri pada tahun 1928 di Ismailiyah, Mesir, didirikan oleh Imam Hasan al-Banna. Tujuannya adalah mengajak dan menuntut ditegakkannya syariat Allah, bekerja dengannya dan untuknya, keyakinan yang bersih menghunjam dalam sanubari, pemahaman yang benar yang merasuk dalam akal dan fikrah, syariat yang mengatur perilaku dan politik. Organisasi ini tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Itu. Dan kalau hampir di Indonesia ada, kemudian di Malaysia juga ada, dan di Asia Tenggara juga banyak ada. Dan kalau di Malaysia ada berbentuk partai, di Indonesia juga ada berbentuk partai juga gitu. Dan kalian bisa melihat itu Dr. Muhammad Mursi yang sempat menjadi presiden di Mesir itu dari Partai Ikhwanul Muslimin. Dan Ikhwanul Muslimin itu di sana di Mesir itu membuat yayasan-yayasan dan maju besar-besar itu. Karena keikhlasan, kemudian keuletan dari masing-masing anggotanya sehingga bisa menjadi besar. Hanya saja mungkin karena ada satu dan lain hal tidak bisa bertahan lama gitu. Cuman 1 tahun kemudian dikudeta oleh Mursi, dan sekarang yang berkuasa itu adalah
Mursi dikudeta oleh Asisi, Abdul Fattah Asisi yang sekarang berkuasa. Karena memang di antara jargon yang oleh Ikhwan Muslimin itu adalah bagaimana berusaha memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu sekutu-sekutu dari Amerika, yang Amerika itu adalah sekutunya Israel, maka berjuang keras untuk bagaimana menjadikan Ikhwanul Muslimin ini sebagai organisasi teroris. Jadi di berbagai negara itu, di Saudi juga sudah dilarang, kemudian negara-negara di Timur Tengah banyak yang menjadikannya Ikhwan Muslimin sebagai organisasi teroris, termasuk juga di Mesir sendiri itu. Di Mesir sendiri itu masih sekarang dianggap sebagai organisasi teroris oleh sekutu-sekutu Amerika yang itu juga sebagai pejuang-pejuang Israel. Itu Ikhwan Muslimin. Kemudian yang ke-10, Al-Irsyad. Kalian bisa melihat di kota-kota besar itu banyak sekolah-sekolah yang maju dengan peralatan yang modern, dengan gedung yang mentereng, yang didirikan oleh Al-Irsyad. Nah, Al-Irsyad ini banyak dari pengurus-pengurusnya, tidak seluruhnya sih, ada banyak pengurusnya itu dari kalangan orang-orang Arab, orang Indonesia yang turunan Arab. Nah, di sini Al-Irsyad ini berdiri pada 6 September tahun 1914 dengan tokoh Syekh Ahmad As-Sukarti Al-Ansori. Nah, tujuan memberikan pelayanan dan pembaharuan dalam pendidikan. Kalau kalian pernah jalan-jalan di Kota Baru Parahyangan, maka di sana kalian ketemu ada masjid besar, ya, masjid besar, dan ada sekolah di situ, sekolah favorit, dan itu mungkin bayarannya mahal gitu. Itu masjid itu dan sekolah itu milik Al-Irsyad Singapura. Jadi sudah ada di Singapura itu Al-Irsyad itu. Ya, ini skalanya skala nasional nih kalau Al-Irsyad ini, karena kan banyak orang-orang yang dari turunan Arab itu di Indonesia ini kan banyak, di berbagai macam provinsi, di berbagai kabupaten. Kemudian mereka bekerja sama dengan orang-orang lokal, orang-orang Indonesia, mendirikan satu lembaga pendidikan, ada pesantren, ada pendidikan dan lain-lain. Yang ke-11 ini ada Hizbut Tahrir Indonesia. Ya, Hizbut Tahrir Indonesia yang kemarin sempat ramai karena legalitasnya dicabut oleh pemerintah. Ya. Nah, HTI yang ada di Indonesia ini merupakan organisasi cabang dari Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di Beirut, Lebanon. Ya, tujuannya mengembalikan kaum muslimin untuk taat kepada hukum Allah dan membangun kembali khilafah Islam yang pernah berdiri berabad-abad lamanya, yang runtuh pada tahun 1928, yaitu khilafah Utsmaniyah di Turki. Nah, Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953. Jadi kita melihatnya bahwa ada orang yang berpandangan bahwa masalah kekuasaan itu tidak penting, yang penting ritual. Ada yang bagaimana kita untuk mendirikan negara Islam melalui demokrasi. Itu melalui demokrasi, seperti Ikhwan Muslimin itu kan dia juga ikut di dalam bikin partai, kemudian ikut pemilu, mengakui demokrasi, kemudian ikut di situ. Nah, kalau Hizbut Tahrir ini tidak ikut sistem demokrasi, dia tidak bikin partai, tapi dia mewacanakan terus masalah khilafah Islamiyah itu. Kemudian yang tidak kalah heboh juga yaitu ada FPI, Front Pembela Islam. Ya, Front Pembela Islam. Nah, Front Pembela Islam ini berdiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1998 di Tangerang Selatan, dengan pendiri Habib Muhammad Rizik Syihab. Sekarang ketua umumnya Muhammad Sobri Lubis. Tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar
Nah ini juga sebagai umat Islam itu penting itu adanya FPI, karena tidak semua orang mampu bernahi mungkar. Jadi kalau jamaah tabligh lebih kepada amar ma'ruf, mari kita sholat berjamaah, mari kita berzikir, mari kita baca Quran. Tapi kalau FPI itu lebih penekanannya tidak boleh ada judi, tidak boleh ada prostitusi dan seterusnya. Makanya sering terjadi sweeping di tempat-tempat maksiat, kemudian terjadi menghadang orang-orang membubarkan judi dan seterusnya. Dan ini penting. Jadi kalau orang itu hanya mampunya amar ma'ruf, yang nahi mungkar siapa? Karena nahi mungkar ini berat. Nahi mungkar itu tantangannya kepada penjara gitu. Maka Habib Rizik juga berulang kali di penjara gitu. Dan saya juga banyak teman-teman yang ada di FPI, mereka bilang kalau di penjara itu namanya di pesantren gitu. Si Anu lagi di pesantren gitu, karena ada kasus misalkan pernah terjadi juga bentrok dengan Ahmadiyah gitu di Jakarta, kemudian Habib Rizik ditahan dan dimasuk penjara. Itu FPI, dan FPI juga pernah menjadi motor pergerakan Islam di Indonesia, yaitu dengan mengerahkan gerakan sampai ada aksi 212 tahun 2016 yang kemudian berujung kepada pemilu kada di Jakarta, dan sekarang yang menang Anies Baswedan itu untuk melawan Ahok, dan itu dipicu dari pernyataan Ahok sendiri, jangan mau dibodohi oleh surat Al-Maidah ayat 51 itu. Nah itu FPI tidak terima, dan kemudian sampai kepada dilaporkan ke pengadilan, dan kemudian Ahok dikenakan penjara 2 tahun. Itu. Yang ke-13, ini ada Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII. Nah ini saya sudah semua yang mengatasnamakan Islam mau benar mau tidak saya tulis di sini, untuk supaya kalian tahu mana yang benar mana yang tidak benar. LDI ini semula bernama Islam Jamaah. Ini berdirinya di Kediri ini, di Jawa Timur. Dulu namanya Islam Jamaah, yang didirikan oleh Nur Hasan Ubaidah tahun 1960. Nah kelompok ini pertama berdiri dengan nama Darul Hadis, kemudian berubah menjadi YPID, Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, kemudian berubah menjadi Lemkari, Lembaga Karya Dakwah Islam gitu, Lemkari. Kemudian berubah lagi tahun 1991, berubah menjadi LDII. Semua itu dilakukan untuk menutupi jati dirinya agar tidak diketahui orang. Nah, ini ada penyimpangan di dalam LDII ini. Saya katakan demikian karena saya mendengar dan melihat video dari mantan orang LDII yang dia sudah keluar dan kemudian bertaubat. Di antara faham yang dianut, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan kepengurusan atau pemerintahan atau keamiran, tidak ada kepengurusan kecuali dengan taat, dan tidak ada taat kecuali dengan baiat. Yang dimaksud jamaah itu adalah ya kelompoknya gitu. Jadi kalau tidak berjamaah, tidak bergabung sama dia, itu berarti la islama. Itu. Kemudian kalau tidak ada, sudah bergabung, tidak masuk dalam ini, dalam keamirannya, itu maka sama juga. Yang saya ketahui, saya juga pernah bergaul dengan mereka, itu dengan ada teman saya, yang saya perhatikan, jadi ketika Jumat itu pasti dia sholat Jumatnya di tempat lain, yaitu di kelompoknya. Dan saya perhatikan juga dia tidak mau sholat kecuali dia jadi imam. Jadi tidak mau menjadi makmum gitu.
Itu yang saya tahu. Dan banyak rumor-rumor ya yang ya beredar di buku-buku, di Facebook, kemudian di berbagai macam koran, bahwa ketika ada orang non LDII sholat di masjid LDII, maka kemudian tempat di mana orang itu sholat dipel. Jadi itu kemudian yang saya tahu itu adalah, jadi mereka tidak memakai semua mazhab yang ada. Jadi dia hanya memakai faham yang diturunkan oleh pemimpinnya itu. Yang saya tahu itu ada langganan saya, waktu itu saya menjadi sales pakaian jadi di daerah Jawa Tengah di Sragen di sana. Dia tuh kalau ngaji itu pakai Quran, ngajinya pakai Quran, kemudian Quran itu terjemahkan langsung di Qurannya itu. Jadi ditulis-tulis itu kayak orang ngaji kitab kuning itu terjemahin gitu. Artinya mereka tidak memakai terjemahan depak, semua tafsir pun nggak dipakai semua. Yang dipakai cuma hanya yang talaki dari gurunya. Itu. Dan bahkan kalau dari video mantan itu, bahwa di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa Allah menjadikan bumi untuk kamu. Itu untuk kamu, maksudnya kamu tuh ya hanya kamu jamaah LDI itu. Artinya kalau bukan dari LDI ya kita sah-sah saja untuk mengambil harta dari mereka itu, tanpa ada izin, karena kan bumi dan sisnya itu untuk mereka. Itu yang yang sisi penyimpangan. Dan ini orang LDI itu kaya karena kan setiap bulan harus ada iuran sesuai dengan income yang ada. Jadi persentasenya kalau tidak salah 5% dari income yang ada itu harus disetorkan kepada organisasi itu. Dari tingkat ranting. Dan bahkan sempat dulu saya sendiri pernah ditawari, pada saat itu masih dalam kondisi luntang-lantung ya, belum punya pekerjaan. Saya ditawari untuk masuk menjadi anggota LDII dengan jaminan nanti dikasih rumah, kemudian dikasih kendaraannya juga bukan kendaraan sepele, itu dikasih Harley Davidson. Kemudian di sana dibawa di Kediri, mangga katanya antum kalau mau menikah dengan santri-santri LDII yang ada di Kediri, silahkan tinggal pilih saja, itu kan semua nurut semua kepada Pak Imam. Dan bahkan kakak saya yang paling pertama itu pernah berkunjung ke sana. Cuman di sana itu berdebat terus dengan imam LDII yang pada waktu itu kalau tidak salah namanya Bapak Iskandar itu di sana. Itu sekilas tentang LDII. Dan ini juga sudah menasional, se-Indonesia ada. Cuman itu saya terangkan seperti ini supaya kalian jangan terkecoh dengan apa yang diinikan oleh mereka. Kalau masuknya gampang, itu masuk ke LDII itu, tapi ketika keluar tidak bisa itu. Semua dipantau terus. Itu dipantau oleh kepengurusannya itu. Kemudian yang ke-14 ada JAI, Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Ini Jamaah Ahmadiyah Indonesia ini, JAI ini berdiri pada tanggal 30 April tahun 1930. Kalau dari sisi legalitas legal, sah ada di Indonesia. Tetapi kalau dari sisi keyakinan, ini sudah menyimpang jauh dari Islam itu. Ini JAI ini adalah merupakan bentukan dari para pengikut Ahmadiyah yang ada di Indonesia. Ahmadiyah sendiri adalah aliran yang meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad SAW ada seorang nabi yang bernama Ahmad, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yang lahir di Lahore, India
kemudian mengaku sebagai mereka masih mengaku sebagai umat Islam. Nah, padahal sudah menyimpang. Inilah yang pernah terjadi berantem sama FPI di Monas yang berakhir dengan di penjaranya Habib Rizik. Jadi kalau kata Habib Rizik, kalau di Indonesia mangga-mangga saja, JAI ada, silakan, tapi jangan mengatasnamakan Islam. Mereka itu sudah bukan Islam lagi, karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir gitu. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Tapi kalau ada keyakinan bahwa setelah Rasulullah ada nabi, berarti kan sudah keluar dari Islam gitu. Tapi mereka bersikukuh bahwa kami juga masih umat Islam. Itu yang ini, yang menjadi terjadi berantem antara FPI dengan JAI ini di Monas. Kemudian yang ke-15 yaitu ada namanya Ikatan Jamaah Ahlul Bait, atau ada juga namanya ABI Ahlul Bait Indonesia. Ya, ada ABI, ada IJABI. Ya. Berdiri pada 1 Juli tahun 2000 di Bandung dengan pendiri Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat. Nah, organisasi ini beraliran Syiah yang berkeyakinan bahwa pengganti Rasulullah setelah Rasulullah itu sudah ditentukan oleh Allah, yaitu 12 imam dari Ahlul Bait yang dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada Imam Mahdi. Menurut mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman itu merampas kekuasaan dari Ahlul Bait. Mereka meyakini bahwa Abu Bakar, Umar, kemudian Aisyah, Hafsah itu masuk neraka. Jadi ini orang-orang yang sangat, mereka mengaku bahwa mereka itu adalah mencintai Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata bahwa nanti akan ada orang yang sangat mencintai aku, tapi dia masuk neraka. Ada juga orang yang sangat membenci aku, kemudian dia masuk neraka juga gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang Khawarij itu kan sangat membenci Ali bin Abi Thalib, sehingga kemudian mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan ada juga orang yang sangat mencintai Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Itu. Ini banyak penyimpangan ini yang ada di Syiah ini. Di antaranya adalah bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak itu adalah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Kemudian juga pada tanggal 10 Muharram, 10 Muharram itu ada namanya Hari Karbala, Hari Berkabung. Itu ada peringatan besar. Kemudian di situ orang-orang itu memukuli dirinya sendiri sampai luka-luka. Dan kemudian macam-macam lah. Kalau bulan Ramadan itu mereka buka puasanya Isya, bukan maghrib. Ya. Kalau kita ini kan begitu maghrib langsung buka. Kalau mereka bilang summa atimmus syiyam ilal lail, sempurnakan puasa sampai malam. Jadi kalau maghrib itu bukan malam, masih belum malam, masih sore. Malam itu Isya. Jadi mereka puasa itu bukannya Isya itu. Itu Syiah. Kemudian juga diantaranya juga kalau wudhu itu tidak mencuci kaki, tapi mengusap kaki. Kakinya diusap. Karena mereka berlandaskan wamsahu biruusikum wa arjulikum. Jadi bukan warjulakum, warjulikum, dan usaplah biruusikum warjulakum, kepala kamu dan kaki kamu, diusap itu kaki itu. Itu bedanya. Kemudian juga kalau sholat itu mereka sujudnya itu di debu, di tanah yang diambil dari Karbala, tempat kuburan Husain bin Ali. Ya banyaklah ini penyimpangan-penyimpangan yang ada di ini, yang ada di Syiah ini. Nah, Syiah ini sentralnya ada di Iran, ya, ada di Iran. Itu
yang perlu kita waspadai, dan Syiah ini sangat berkembang pesat di Indonesia, terutama basisnya ada di Bandung dan di Jakarta, karena kan Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat itu dari Bandung dan ada di Bandung. Kemudian juga istrinya itu juga sebagai tokoh sentral dari Syiah itu, sehingga kemudian di Jakarta, di Bandung dan kemudian juga dia punya program unggulan, yaitu nikah mut'ah itu yang disebarkan ke para mahasiswa, anak-anak sekolah SMA, yang itu digandrungi oleh kaum muda gitu. Jadi kalau mut'ah itu sama dengan legalisasi prostitusi, karena kan namanya nikah kontrak itu bisa saja dikontrak dalam 1 jam, dan tidak ada itu di mut'ah itu tidak ada konsekuensi bagi laki-laki. Jadi kalau setelah nikah itu kemudian perempuan hamil, itu bukan tanggung jawab laki-laki sudah itu, karena kan sudah dibayar, tidak ada nafkah, nggak ada, tidak ada. Jadi sangat merugikan kaum perempuan, itu sangat merugikan kaum perempuan. Ya itu yang diinikan, bahkan dianjurkan itu kalau di Syiah itu ada namanya mut'ah jama'i. Mut'ah jama'i yang kalau di daerah sana, di daerah Iran itu ada mut'ah jama'i. Nah yang terakhir itu yang kemudian ini sempat heboh itu, yaitu adalah ISIS, ya, ISIS, Islam State of Iraq and Suriah. Jadi organisasi sebenarnya dibentuk oleh Amerika untuk merekrut para mantan pejuang Islam dari berbagai negara termasuk Indonesia, dengan iming-iming gaji yang besar. Itu ISIS membentuk negara sendiri yang dideklarasikan sepihak oleh Abu Bakar al-Baghdadi pada tahun 1999. Kelompok teroris ini mencaplok sebagian wilayah Irak dan sebagian wilayah Suriah. Untuk memenuhi kebutuhan APBN-nya, mereka merampok dan menjarah wilayah-wilayah yang dikuasainya. Itu mereka menguasai kilang minyak dan bank dan seterusnya. Dan ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita terjerat oleh propaganda ISIS ini, sebab ini juga ada di antara pernah orang kenal gitu. Di Cianjur juga ada orang yang sudah pergi ke sana gitu, pergi ke Irak, ke Irak, kemudian bergabung dengan ISIS, dan sampai sekarang tidak balik lagi. Itu makanya karena itu kita waspada bahwa ini adalah organisasi sesat, karena ternyata ISIS ini meskipun mengusung Islam tapi sangat-sangat tidak Islami. Mereka nyawa itu sangat murah, dan membantai anak-anak, perempuan, semua yang tidak taat kepada aturan ISIS, maka kemudian tidak segan-segan untuk dibunuh. Ini adalah merupakan bekal yang kami dari pesantren berikan kepada kalian semua tentang ormas-ormas yang ada di Indonesia, pergerakan-pergerakan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kalian bisa memilih dan memilah mana sebenarnya ormas yang benar, mana yang tidak benar, sehingga kemudian kalian tidak salah memilih di dalam berorganisasi. Tentu berorganisasi ini sangat penting, sangat baik, karena dengan organisasi kalian bisa bergaul dengan berbagai macam masyarakat, dengan berbagai macam komunitas, dan kalian bisa punya link pergaulan yang luas dengan organisasi itu. Tetapi juga harus hati-hati bahwa di antara organisasi itu ada yang sesuai dengan akidah kita, tapi juga ada yang menyimpang dari akidah kita. Itu saja mungkin materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.